Pertama adalah perawatan luka ya. Perawatan luka, ibu minta sarung tangan onnya. Oke. Ini ada sopratulnya dulu ya. Tadi dari praorientasi. Untuk perasat luka ada apa aja? Sarung tangan on steril ya, atau sarung tangan bersih ya. Iya. Cairan NaCl atau cairan fisiologis ya. Ini cairannya sedikit, nanti pas ujian diganti yang baru ya. Kemudian ada hand sanitizer ya. Terus ada rentang ya. Ini ada lukanya nggak di sini, contoh lukanya? Oke. Oh, ini dia mejanya nggak ada yang tarikan sini ya. Ada. Pesan Rasti deh. Rasti Dulu nggak sih? izin itu dong ya, ada bulunya nggak kakinya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Diangkat dulu sedikit di bagian tibianya. Ada luka sih. Ada luka sedikit ya. Oke. Ini agak ditambah lukanya ya. Ya. Nah, ini ceritanya sebenarnya nih di sini harus ada double tip ya biar nempel ya. Karena ini nggak ada double tip jadi ibu tempel gini ya. Tapi anggap ini nggak ada plesternya ya. Ini plester ini cuma untuk nempelin luka aja ya, seperti itu ya. Ya, ini kita lukanya ya. Kemudian kita siapkan lagi alatnya. Jangan lupa 2 bengkok ya, 2 bengkok. Kemudian ada sarung tangan steril atau handstun. Sesuaikan dengan tangan kalian masing-masing. Jadi nanti mahasiswa wajib bawa semuanya ketika masuk lab ya. Jangan lupa ada steril ya. Terusnya ada perlak ya. Ini sebenarnya gunting perban, bukan gunting plester ya. Jadi ada nggak gunting biasa? Nggak ada ya? Oke deh, nggak apa-apa deh, kita gunakan seadanya dulu. Tapi besok kalau pas ujian boleh ya teman satu berbesar hati bawain gunting ini ya, gunting biasa ya. Takutnya nanti terbawa sampai kalian sudah bekerja ini adalah gunting plester ya, yang sering digunakan di rumah sakit ya. Padahal ini untuk gunting kasa perban ya teman-teman ya. Kemudian ini alkohol swab ya. Kalau alkohol swab ini misalnya Bapak Dulo sudah ini ya. Sudah dibungkus ya ceritanya nih ya. Ibu adalah sip yang dinas hari kedua. Pak Dulo ini adalah pasien masuk rawat di hari kedua, sehingga hari pertama sudah dilakukan perawatan luka oleh teman sip ibu, sehingga ini ibu hari kedua mau melakukan GV ya. Ini udah tertutup nih oleh teman ibu gitu ya. Jadi kita tutup dulu lukanya. Ini nggak ada mikrofonnya yang kecil ya? Habis? Ada? Boleh deh minta yang kecil aja, karena kalau yang besar ini agak keras ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kasih. Teman-teman ketika saat men-setting alatnya ya, tolong setting dengan baik. Setting baik itu bagaimana? Alkohol swab nggak boleh bawa semuanya, bawa aja secukupnya ya. Kadang ini nanti jadi kebiasaan kita pada saat bekerja, teman kita mau up infus, alkohol swabnya kita bawa semua ya, nggak kebagian ya. Kalau kalian bawa semuanya nanti bilang pakai semua habisin gitu ya. Jadi bawa aja secukupnya ya, kiranya perlu 4, 3, 2 silakan bawa ya. Jadi jangan bawa semuanya secukupnya. Terus perlaknya juga kita gunakan perlak yang anti air aja ya, yang ini ya, seperti itu ya. Nah, setting alatnya sesuai dengan penggunaannya. Ini ya. Ini sebenarnya enaknya yang mejanya itu ada ininya yuk. Ada bawahnya sini. Jadi untuk area steril kita change dulu ya. Jadi besok yang buat untuk perawatan luka mejanya yang memudahkan. Untuk yang ya ini anggap aja sofratulnya masih tertutup ya. Ini boleh digunting yuk? Boleh ya. Oke, jadi ini perlaknya, perlak yang mau kita pertama guna kali taruh di atas. Kemudian ada sarung tangan baru sofratul. Ini ya urutannya 3 ini ya. Taruh di area sini ya teman-teman ya.
Oke, kemudian baru kita kontrak ke pasien dulu ya. Alat udah nih, di praorientasi Ibu sudah melakukan ya. Praorientasi pastikan kelengkapan alatnya sudah lengkap dan siap ya. Kalau sekarang perawatan luka tidak menggunakan betadine teman-teman, cukup dengan cairan fisiologis saja ya. Nah, ini juga Ibu sampaikan juga, sudah tahu sofratul itu apa? Apa sofratul? Jaring-jaring, benar jaring-jaring. Buat apa? Buat obat. Oke, good. Buat obat, dia untuk menyambungkan jaringan. Karena kita ketahui ketika seseorang dia terluka ya, jaringan epidermisnya dia akan terkikis ya. Biasanya pada kondisi-kondisi pasien dengan gangren, luka bakar ya, dia akan rusak tuh bagian pembuluh darahnya, sehingga transparan dressing seperti ini teman-teman disesuaikan dengan teknik wound care-nya atau perawatan luka yang digunakan. Pada pada proses teorinya, tahapan inflamasi terjadi itu 0 sampai 7 hari. Ketika luka itu mengalami kondisi terjadi trauma ya, entah akibat kecelakaan, kena luka bakar ya, dimana kita harus tahu dulu teknik apa yang kita gunakan, sofratul kapan kita gunakan ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada kondisi pasien baru pertama kali boleh silakan, atau pasien-pasien dengan dijahit gitu ya, seperti kemarin pasien Ibu mahasiswa Universitas Lania Lembaga Administrasi Negara pulang jam 8 malam dijambret, lehernya dibacok dan dijahit ya sama Ibu, itu Ibu langsung gunakan sofratul, boleh ya, seperti itu ya. Kemudian pada hari selanjutnya 7 sampai dengan 2 minggu kita tahu bahwa di situ proses penyembuhan luka sedang berada di tahap proliferasi. Nah, sehingga terkadang bukan sofratul yang kita gunakan teman-teman. Kalau yang perempuan pasti tahu tuh namanya spon. Dia wonders, dia kayak bedak yang buat kita. Yang total gitu ya, soft gitu ya. Kalau laki-laki tahu nggak nih, kayak laki-laki agak gitu. Jadi nanti teman-teman yang cewek-cewek bisa contohin ya, satu ya, ini loh wonders gitu, kayak spons bedak. Jadi kita gunakan seperti itu karena apa? Pada proses-proses pada tahap proliferasi tadi, di mana terjadi banyak sekali nanah, eksudat, darah yang keluar teman-teman. Karena memang itu tadi proses inflamasi, kemudian dia mau tumbuh ke jaringan ya, muncullah proses-proses sel darah putihnya gitu, sehingga dengan ditambalnya wonders tadi seperti spons bedak itu, dia menyerap teman-teman, menyerap darah-darah tersebut sehingga tidak ada infeksi. Jadi yang digunakan bukan sofratul tapi wonders spons tadi ya, namanya wonders. Kemudian Bu, ini kapan digunakan? Nah, ini digunakan ketika sudah di tahap masuk granulasi ya, dimana si jaringan ini sudah mulai tumbuh tuh pembuluh darahnya, kulit-kulitnya, daging-dagingnya ya, jaringan parut, walaupun hasilnya tidak sama dengan warna kulit asli. Sama nggak? Ada yang pernah luka nggak? Oke, sama nggak? Yang ini tadi ya lukanya ya seperti itu ya, nih juga nih ya, jadi ini luka apa kapalan nih ya. Nah, seperti ini, nih seperti ini ya. Ini nanti dia akan tumbuh ya pembuluh darahnya ya, terus hasilnya seperti ini, seperti jaringan parut, dia akan menggantikan, menutup supaya tidak terjadi infeksi. Itu tubuh kita secara otomatis sudah unik ya. Namun itu tadi kita harus tahu dulu mana foam dressing yang kita gunakan. Nah, di tahap itulah ya, dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan kita bisa menggunakan sofratul ya, karena memang dia seperti jaring-jaring dan ada salepnya ya, obat-obatannya itu ya. Nah, itu cocok teman-teman untuk kita pasangkan seperti itu. Tapi kalau pasien dengan luka lecet Bu, ya sudah cukup aja kita kasih kasa. Terkadang di rumah sakit itu tidak ada disupport dengan sofratul ataupun wonders, karena balik lagi ke dalam klaimnya BPJS gitu ya. Kalaupun pasiennya mau boleh silakan gitu Bu. Kalau misalnya suka menemukan nih pasiennya cuma dikasih kasak doang Bu, gimana tuh? Boleh nggak di ujung padahal dia jaringannya sudah muncul pembuluh darahnya ya? Boleh saja teman-teman, tapi pada saat pembukaan jangan langsung dibuka tarik begini. Ini pembuluh darah yang sudah muncul, jaringan-jaringan kulit baru muncul, dia akan tertarik dengan kasanya. Sehingga ketika kalian menemukan kondisi begini nanti di rumah sakit, kalian basahi dulu ya, siram sampai dengan dia tidak nempel ya, seperti itu, sehingga boleh ditarik pelan-pelan, jangan sampai terangkat teman-teman, itu merugikan ya. Nah, itu tujuannya kita mau memberikan suatu perawatan luka, namun kita sudah melanggar kode etik keperawatan. Apa kode etik keperawatan yang kita langgar?
non maleficent, merugikan pasien karena kita nggak tahu konsepnya, kita nggak tahu teori penyembuhan lukanya. Wah, perawat segitunya ya, iya gitu ya. Makanya ini para sarjana keperawatan diajarkan teori-teorinya supaya tahu konsep-konsep pemahamannya ya. Oke, kemudian silakan Pak Abdullah di twin ya. Oke, udah tahu wonders ya, Ibu kembalikan, kita akan mulai ke prasaratnya ya. Ibu akan selalu seperti itu, mereminder supaya apa, ketika kalian melakukan tindakan itu Ibu yakin kalian pasti jago, tapi ada beberapa sesuatu hal yang harus Ibu sampaikan supaya tidak ada tadi dilema etik yang kalian langgar ya, seperti itu. Kemudian kita kontrak ke bapaknya. Selamat siang Pak Abdullah. Baik, Pak Abdullah ketemu lagi sama Nurse Fitri nih. Nurse Fitri hari ini dinas ya, mulai dari jam 2 siang sampai nanti jam 8 malam. Hari ini Pak Abdullah gimana istirahatnya? Baik, nyaman? Nyaman. Ada keluhan apa sekarang? Nggak ada? Oke, kalau dia nggak ada nggak apa-apa. Kadang keluhan itu yang dia tangkap itu adalah keluhan yang dia rasakan. Jadi kita boleh langsung fokus. Pak Abdullah gimana? Lukanya di kaki nyut-nyutan nggak? Iya. Iya. Masih suka rembes ya? Oke, tadi rembesnya kenapa? Karena dibuat aktivitas atau kejedut lagi? Kamar mandi. Oke, ke kamar mandi ya, dia dibawa gerak ya. Baik, Pak Abdullah, Nurse Fitri izin untuk mau melakukan perawatan luka ya. Supaya apa? Karena perbannya itu sudah kotor, ada rembesannya tuh ya. Jadi mencegah infeksi gitu, dan supaya juga tumbuh jaringan barunya cepat gitu Pak Abdullah. Kurang lebih nanti Nurse Fitri 15 menit untuk melakukan perawatan lukanya. Kalau setuju, Nurse Fitri izin untuk menyiapkan alatnya. Bagaimana? Setuju ya? Udah kita lakukan, udah responnya, kontraknya semua ya. Jangan lupa kita dekatkan alatnya ya. Oke, terenet nyampe. Kemudian jangan lupa tutup skerem ya. Terusnya cuci tangan 6 langkah. Jangan lupa kemudian atur posisi pasiennya ya. Pak Abdullah, posisinya mau tidur telentang gini atau mau Nurse Fitri? Apanya? Semi voller aja. Ini karena pasiennya adalah petugas nakes, jadi dia tahu. Tapi kalau pasiennya umum kita bilang, Pak Abdullah mau di setengah dudukin boleh? Oke ya, udah kita tinggikannya tuh ya, setengah duduk nih ya, naik. Oke, udah siap semuanya ya teman-teman. Kita mulai bekerja. Bekerja mulai dari yang on. Ingat prinsipnya luka adalah steril. Jadi kita siapkan dulu yang onnya ya, pakai sarung tangan. Yang pertama kali kita letakkan adalah perlaknya. Kita lihat juga lokasi lukanya. Kalau lukanya dia memanjang, berarti perlaknya memanjang ke sini ya. Tapi kalau lukanya dia horizontal, perlaknya mengikuti horizontal ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, boleh dibuka langsung nggak? Jangan dulu ya, kita nggak tahu area lingkungan perawatan bersih atau tidak. Ini kan terkadang meja pasien itu rame banget ya, ada makanan besukan kan ya, buah-buahan parcel gitu kan ya, belum lagi tasnya yang keluar-keluar gitu ya. Kalau Pak Abdullah pakai pampersnya Pak Abdullah gitu ya. Jadi kita izin gunakan ya, Pak, izin gunakan dulu ya sebentar ya gitu ya. Jadi silakan kita siapkan dulu ya. Ini boleh kita turunkan teman-teman ya, area yang sterilnya ya. Kemudian nih kita dekatkan semuanya lagi, bengkoknya kita bukakan dulu semuanya ya. Ya, seperti itu. Tapi tetap rapi ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Udah. Kemudian nanti kita bukanya nanti ya. Kita siapkan dulu semuanya. Kalau kalian bekerja di kidal boleh, tapi kalau lihat juga lokasinya, karena kakinya di sebelah kanan jadi sebelah kanan bener ya. Sebelah kanan, jadi kita sebelah kanan ya. Sudah semua ya, sudah disiapkan. Kemudian kita buka sterilnya ya. Ini bagian luar adalah on, jadi aman. Buka saja teman-teman ya. Oh, settingnya gimana nih? Tutupnya nih. Ada tekniknya ya untuk bukanya juga ya. Enggak. Kadang karena keterbatasan tempat ya teman-teman ya, sehingga kitanya harus ini ya. Nah, ketika sudah masuk dalam ya teman-teman, pegang area yang menuju keluar ya, jangan pegang sininya ya, pegang sini ya. Buka semuanya nih, buka tuh ya, nih ambil, buka ya, seperti itu. Panjangkan teman-teman ya, nih tuh ya, seperti itu ya. Ini adalah area steril, jangan sampai kerudung baju kalian maju begini. Jadinya on ya. Dah, setelah ini siapkan dulu semuanya. Buka dulu korentangnya ya. Kalau ibu biasanya ibu senang begini ya. Itu teknik lagi. Kembali itu adalah skill dan seninya perawat ya.
silakan dibuka ya. Ini area steril, nggak usah takut on ya. Kemudian komnya boleh mahasiswa komnya tetap di dalam bak instrumen, boleh silakan, boleh di luar ya. Kalau ibu oke, taruhnya di sini. Kenapa? Ini untuk area kasa. Kasa di sini boleh. Ini steril semua ya, steril ya. Komnya sebenarnya cukup untuk satu saja kalau untuk ukuran luka seperti ini. Biasanya kalau kom 2 ini kalau dokternya misalnya minta pada luka-luka gangren teman-teman, itu harus kita kosok dengan betadine ya, sehingga dibutuhkan 2 kom gitu ya. Oke, taruh ya sebelah sini ya. Kemudian di dalam ini ada cotton bud ya atau lidi watten ya. Kemudian ada gunting untuk soft ratul ya. Ada pinset chirurgis dan anatomis. Chirurgis yang runcing ya, ada 2 mata runcingnya. Kemudian anatomis yang bergerigi seperti ini ya. Kemudian kita buka kasa sterilnya. Kasa steril ambil secukupnya, hitung. Kemarin ada yang ngambil sampai dia 1 bak, ibu suruh habiskan. Karena kalau udah masuk sini nggak bisa kita kembalikan ke sini ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira ya, oke, 1 kita untuk bilas bagian samping kanan medial, 1 lateral. Ini untuk kita ulangi. Nah kalau gini udah on ya, buang. Ya ini untuk kita ulangi. Ini untuk mengeringkan. Ini untuk menutup 2 cukup dah ya gitu. Jadi silakan setting kalian sebentar gitu ya. Oke, sudah ditutup ya. Ibu izin minum dulu boleh? Seret banget tidak tadi ngomong mulu ya. Menuangkan cairan fisiologisnya ya. Menuangkan cairan fisiologis jaraknya 15 sampai 20 cm. Jangan terlalu dekat begini ya. Ini adalah prinsipnya steril, nggak boleh kita pegang toet gitu ya. Jadi tetap steril semuanya, tuang dengan kecepatan tuh ya. Jangan juga terlalu kuat teman-teman, nanti ngebasahin area sekitarnya. Ya, secukupnya saja. Kalau misalnya memang ada betadine, silakan ke betadine ya. Gitu. Sudah semua, udah nih ya. Kemudian sarung tangannya kita buka. Ya, buka semua areanya. Jangan sampai ibu paling tidak menyukai semua alat-alat ditaruh di tempat tidur pasien ya, gitu ya. Karena apa? Pasien itu kondisi imunnya sedang menurun teman-teman. Jadi jangan sampai kita menularkan infeksi lagi ya, seperti itu. Jadi juga jangan sampai nanti mahasiswa memakai sarung tangannya di sini. Ya, gitu ya. Jangan ya. Makanya ada meja, kita setting di mejanya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah bagian steril. Bagian steril tidak boleh dipegang. Kalau kiranya masih kurang, kita geser, taruh ya, setting ya, mana ini dari luar, ini dalamnya ya, tuangkan. Oke ya, udah settle semua. Oke, kita baru mulai buka ya. Boleh bengkoknya kita dekatkan ya. Bengkoknya kita dekatkan, yang penting dia ada di alasnya pasien. Ini kaki pasiennya gede ya. Sama nih ya, kita ini juga ya. Teman-teman pelan-pelan dibukanya ya. Sambil dibasahkan, tarik. Nah, ini kan area yang kotor ya. Jangan sampai naruhnya begini ya. Jadi balik seperti ini ya, gitu ya. Oke, sudah cukup. Nah, kita letakkan bengkoknya yang kotor ya. Ini masih steril. Buka sarung tangannya ya. Ibu tadi udah cuci tangan ya. Oke, kita mulai masuk ke steril ya prinsipnya ya. Ini ada sarung tangan, nggak perlu cuci tangan lagi ya teman-teman. Jadi buka nih, ujungnya sedikit ambil ya. Buka ya. Kemudian ini nggak apa-apa, dibuka, tarik aja ya. Tarik nih tuh ya. Buka lagi. Oke. Jangan sampai pegang bagian area dalam teman-teman ya. Tuh, kan ini masih on kan ya. Oke, kemudian ambil 1. Ambil. Ketika nanti kalian berhadapan model situasinya seperti ini, nggak apa-apa, diemin dulu ya. Nggak apa-apa jangan, aduh Bu Pit, ini gimana Bu Pit. Aduh nggak apa-apa, udah biarin aja, santai aja bro, gitu kan ya. Masukin ya. Ya, masukin 1 lagi tangan kita ya. Nih, masukin. Baru kita perbaiki, saling tolong menolong antara tangan 1 dengan tangan 1. Kan masih belum bener ya. Oke, kita betulin dulu handscoon-nya. Ini karena handscoon-nya kecil, bukan handscoon-nya sih, jangan salin handscoon-nya, kasihan jari ibu yang kegedean ya. Nih ya, baru kita mulai rapikan.
kadang karena ujian, jadi ini hal seperti ini akan terjadi ya, beliuk-beliuk gitu ya. Mufid gimana, nggak apa-apa, udah pakai pelan-pelan aja ya. Karena kalian harus bekerja sendiri ya. Tuh ini steril teman-teman ya. Terus meluntung nih Bu Fit, ambil area dalamnya, jangan luarnya ya teman-teman, karena kan ini steril ya. Tidak ada kompensasi kalian menggabungkan antara yang on dengan yang steril ya. Ini steril. Kemudian ambil steril. Ya, kerja sendiri, taruh di sini ya. Sudah ya, steril ya. Nah, tadi nih kalau misalnya ini boleh bener dibuka sopratulnya. Boleh, Bu. Oke, kalau dibuka boleh. Berarti yuk bukain yuk, karena ibu udah steril, bukain. Itu nggak boleh dibuka teman-teman. Mis dan pinset chirurgis. Anatomis di sebelah kanan ya. Kerjakan tangan yang kalian dominan yang mana. Kalau memang pakai kidal ya di kidal ya, karena ibu dominan kanan jadi ibu kanan. Ambil satu kasa teman-teman, dibasahkan ya. Oke Bu, bengkoknya boleh dideketin, gak usah bengkoknya di situ aja ya. Jadi kita yang bermain aja. Nah ini bungkus kasanya nggak begini ya sebenarnya ya. Jadi pada saat pas dibuka nggak sesulit seperti ini ya teman-teman. Besok ibu akan bawakan juga model kasa yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang itu ini zamannya ibu pakai korentang itu 2006 ya. Jadi sekarang jadi nggak apa-apa, kalian harus tetap melestarikan budaya lama ya. Sebentar, ini kasanya potongannya sulit ya. Jadi oke, bungkusnya sama semua seperti ini ya. Jadi sebenarnya kasa itu cukup gini ya teman-teman ya, karena ibu juga AMK ya, ahli menggulung kapas ya, ada kasa gitu ya. Jadi tekniknya kita tidak begitu kalau di CSSD ya, cukup seperti ini ya. Nih ya teman-teman ya, kita masukkan ke dalam sehingga memudahkan ketika melakukan perawatan luka gitu ya. Kita luruskan dulu, kita ambil ujungnya teman-teman ya, ujung dan ujung kita lebarkan dulu, ambil ujung, kemudian kita putar ya, putar. Untuk apa Bu Fit? Memeras. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah ya. Oke, kiranya kita sudah. Jangan mengerjakannya di sini ya. Di sini, kalau di sini jatuh masih steril, tapi kalau di situ jatuh sudah on ya teman-temannya. Jadi nggak apa-apa, terkadang ada situasi itu pasti akan terjadi ya. Jadi nih ya, yang nih satu jepit, yang bawahnya jepit juga ya. Kita mulai dari teknik lipat satu supaya besinya tidak mengenai ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nih, ini kita lakukan gaya gravitasi dari atas ke bawah sambil kita tekan, kita lihat. Sakit Bapak, kita mulai ya, digulung supaya eksudatnya nempel ya, nempel sampai ke bawah ya, sampai ke bawah seperti ini ya. Harapannya apa? Kenapa begini? Supaya kasanya itu dia bisa bermanfaat semua. Berbeda dengan kalau misalnya kita cuma langsung begini ya, kita tekuk begini ya teman-teman, begini sayang. Yang sebelah sini masih bersih ya. Jadi harapannya tadi kita ulangi ya. Jadi ambil ujung, terusnya kita lebarkan, panjangkan ya, jepit satu di sini, digulung supaya apa? Kalau kita nggak gulung ini kan ngegesek ya, sakit kena pinsetnya. Jadi kita lapisi ya, nih ya seperti ini ya, kita sambil Bapak. Nah ini eksudatnya akan nempel teman-teman ya, sekali. Ingat, nggak boleh berulang-ulang kali, nggak boleh gitu, nggak ada ya. Jadi sekali aja seperti ini, kemudian buang ya, buang. Setelah dibuang, ambil lagi, kita lakukan pengulangan ya. Sampai kapan Bu Fit? Sampai benar-benar eksudatnya, nanahnya, darahnya itu hilang ataupun berkurang ya, sudah tampak bersih ya, seperti itu. Ini kasanya oke. Ya, kita ulangi lagi untuk sekali. Kita panjangkan dulu, kerjakan di bagian area steril, jadi kalau jatuh masih bisa bermanfaat ya. Oke, kita ulangi setiap sudutnya ya. Tadi bagian pinggir sudah, bagian medial sudah, bagian
lateral ya. Bapak Abdul kakinya diituin. Oke ya. Kalau kiranya yang bagian pinggirnya kena, jadi pasiennya suruh digerakkan ya, seperti itu. Dihabiskan. Dah, cukup. Kiranya sudah cukup, baru kita keringkan dulu sebelum kita menutup areanya ya. Keringkan bagaimana Bu Pit? Sama, silakan untuk ditekuk ya teman-teman. Ya, keringkan cukup ya. Satu. Ya, seperti itu ya. Kemudian bisa dibalik karena mengeringkan sudah tidak begitu kotor ya. Oke, kita balik. Ya, seperti itu. Oke, dah, sudah kering semuanya. Kalau dia perawatan luka kering, kita langsung gunakan soft ratul. Tapi kalau dia lukanya ada gangren, teman-teman boleh ya naruh pinsetnya begini tekniknya di ujungnya ya. Terkadang karena kita gugup nih, kita udah salah Bu Fit gitu. Jadi kita masih ada kesempatan untuk ambil pinsetnya ini ya. Jadi ini kan masih steril ya. Kita cuma pegang ujungnya doang gitu ya. Jadi usahakan seperti ini, jangan sampai jatuh ke bawah ya, seperti itu. Atau misalnya mau di area sini boleh juga, orang masih steril kok ya. Jadi kalian bisa menjumput gitu ya, seperti itu ya. Nah kemudian kalau misalnya dia lukanya pada diabetes mellitus, biasanya luka diabetes mellitus karena kadar gulanya tinggi terus, dia ada gorong-gorong teman-teman ya, sampai bahkan kadang tendon dan tulang tibianya itu kita bisa teraba ya, tampak keputihannya. Sehingga kalian harus memasukkan lidi kiwaten ini atau cotton bud ya, untuk mengecek seberapa dalam diameternya. Masukkan saja gitu ya, tapi jangan dipaksa, nanti akan luka ya. Jadi masukkan ke dalam. Oke, estimasi ternyata masuk segini ya, kurang lebih 1-2 cm lukanya panjangnya, kemudian dibuang ya, seperti itu. Nah ini ibu mau merawat pasien dengan luka kering ya. Oke, nah ketika teman-teman mau mengukur seberapa banyak sih soft ratul yang kita gunakan, boleh kita dekatkan ke sini, tapi jangan sampai menyentuh ya. Jadi kita mengestimasikan. Jadi kadang kalau kita mengestimasikan di sini, gitu. Jadi nanti yang ada kekecilan, yang ada nggak kena nih lukanya, gitu kan ya. Jadi kita ukur ya. Oke. Ya jadi nggak apa-apa, saking enaknya ibu dongengin ya dulu ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa ya kita pakai semuanya. Kemudian kita buka soft ratulnya. Jangan dibuang. Ya, disimpan, dibawa pulang ya. Taruh sini dulu. Gunakannya pinset anatomis ya. Dikeret-keret tuh, udah tahu dia ya. Nih ya. Tuh, diambil ya, kemudian masukkan ke sini ya. Nggak usah diteken. Jangan sakit ya, tempelin aja pelan-pelan ya. Kalau kiranya ini belum rapi gini, Bapak sebentar kakinya jangan digerakkan Bapak ya, taruh diturunkan kakinya. Nah kita tempel dikit-dikit aja di ujung-ujungnya karena dia akan menempel. Kemudian dikelet-kelet tuh katanya bahasanya ya. Jadi diambil ya, diambil. Ini adalah salep obat ya teman-teman ya. Tempelkan di area yang kira lukanya masih benyenyek gitu. Benyenyek apa sih bahasanya ya? Belum kering ya, nih ya, gitu ya. Oke, benyenyek kan keluar bahasanya ya. Oke, taruh Pak kakinya Pak. Nah, kadang memang muncul respon-respon pasien tuh seperti itu ya. Nih itu kadang skill kita gitu ya, nggak melulu pasien itu nurut sama kita gitu ya. Karena Pak dulu sakit. Nggak pengen duduk dulu. Oh pengen duduk, oke boleh silakan. Nih untung pasiennya model begini nih, suka yang kita temuin kayak gini ya. Sebentar ya Pak dulu ya, oke ya. Kemudian yang ini juga sama, kita gunakan yang sebelahnya ya. Sayang, ini adalah obat ya teman-teman ya, salep ya, jadi jangan sampai dibuang gitu ya. Oke Pak Dulo, kita olesin dulu ya Pak Dulo ya. Pak Dulo nanti sambil kita ngobrol nih, Pak Dulo sambil makan tinggi protein ya. Pak Dulo tadi gulanya berapa deh? 500 ya Allah Pak Dulo. Diabetes. Nah setelah itu udah ya. 500 dimakan apa? Udah, baru kita akan melakukan penutupan ya teman-teman, penutupan dengan kasa ya. Nah ini sama juga tadi nih karena modelnya, nah seharusnya seperti ini ya. Oh ini enggak sama, penutupannya sama dia, lipetnya. Jadi diselipin sehingga susah nih yuk. Jadi cukup. Besok nanti dibetulin aja ya setting kasanya ya supaya teman-temannya juga mudah. Oke, jadi gini aja yuk nih yuk tuh.
Gitu. Ya. Oke, jadi ini pasiennya kita tutup nih dengan kasa ya teman-teman ya. Ingat seperti prinsipnya tadi ya. Ini adalah teknik skillnya kalian dan artnya ya. Mau modelnya begini, memanjang ke samping ya, tapi dilihat juga ukuran lukanya. Jangan sampai lukanya segini, ininya ngelewernya banyak banget ya. Sayang ya mubazir ya. Boleh juga seperti ini atau boleh juga seperti ini teman-teman ya. Nah, terkadang ini menjadi perhatian. Ini kan ada kasa bagian lipatan. Jangan yang bagian lipatannya yang di bagian dalam. Kenapa? Oke, bisa nyangkut ya, good ya. Jadi gunakan area yang halus ya, permukaan yang halus nih. Sepele teman-teman, tapi nanti pada saat kalian mengangkat untuk esok melakukan perawatan luka, yakin akan nempel ya. Nah seperti ini ya, jadi nggak apa-apa kelebihan dirapikan ya, dilipat. Kemudian sudah nih, satu cukup nggak ya? Kayaknya nggak cukup deh, nanti rembes deh lukanya, soalnya masih banyak eksudatnya misal. Soalnya Pak Dulo ini tipe pasien yang aktif banget sampai joget-joget gitu kan ya. Betul. Joget di tiang listrik. Oke, jadi kita double ya Pak Dulo ya. Iya. Tadi katanya rembes terus ya Pak Dulo ya. Nah, ketika yang rembes boleh baru yang bagian ini di atasnya seperti ini ya, supaya apa? Cantik. Sebentar Pak Dulo, kakinya jadi gerakin dulu. Ya. Kadang kita ketemu teman-teman sama pasien. Jadi jangan gunakan tangan gini ya teman-teman ya, jangan ya. Jadi supaya kita tampak seperti profesionalismenya, jadi gunakan alatnya ya. Oke, sudah ya. Taruh. Nah, ini kita mau mulai on, boleh. Silakan mulai on ya. Tadi mana plesternya Ibu ya, hipapik Ibu tutup apa ya? Oke. Oh yang hipapik yuk. Hypofix. Oke, hipapiknya yuk. Itu alkohol swab. Yang hipapik teman-teman. Yang kotaknya bukan begini. Oh, yang kotak. Nah, itu. Oh. Tadi guntingnya. Guntingnya dari mana? Bukan. Ada guntingnya yang tadi. Oh, yang perban. Di bawah dipindahin. Ini guntingnya. Nah teman-teman, ketika mau proses plesternya kita tetap harus memperhatikan ROM ya. Yuk kalian gerakan tangan kalian dulu, lakukan fleksi. Oke, fleksi. Apa yang kalian rasakan? Ada pergerakan otot? Ada. Pergerakan otot ke atas atau ke samping? Ke atas, sama dengan kaki ya. Nih, ketika Ibu gerakan ya, dulu ikutin gerakan Ibu. Ya, tuh ada kontraksi otot di sini ya, sehingga pada saat plester nggak boleh seperti ini ya, karena apa? Akan memfiksasi kontraksi ototnya pada saat Dulo bergerak ya, sehingga yang bagus seperti apa Bu? Seperti ini ya. Begitupun dengan infus ya. Jadi ketika kalian mau melakukan infus kan sudah pakai transparan dressing ya. Kemudian kalian mau fiksasi yang di area atasnya gitu kan ya. Jangan sampai di pergelangan otot-otot yang bagian kontraksinya ya, seperti itu ya. Oke, sama untuk plester, atur mau seberapa panjang. Jangan sampai segini ya. Boros teman-teman. Jadi usahakan kelebihan 5-8 cm ya dari unit sininya ya, seperti ini ya itu, tapi jangan ditempel, jadi diestimasi segini. Oke, segitu deh saya akan melakukan pengguntingan terhadap plester ya. Pak Dulo geser dikit sebentar, ini udah on ya teman-teman. Oke, dah boleh taruh di sini ya, atau kita seperti ini dulu. Kalau Ibu lebih senang kita guntingkan dulu bersama-sama ya. Oke, di sini. Kemudian sudah ya, 3 aja cukup. Kalau kiranya menurut kalian kurang 3, silakan. Ibu selalu membuat simpul di ujungnya teman-teman ya. Boleh teman-teman dikasih motif lope-lope, boleh, silakan ya. Kenapa sih Ibu kasih tumpul simpulnya di ujung gitu ya? Supaya memudahkan teman-teman kita selanjutnya yang mau melakukan perawatan luka. Sehingga ada sudut
yang bisa dia tarik teman-teman, seperti itu. Nanti kalian akan bertemu deh ketika tim kalian plesternya itu ya udah sesuka-sukanya ya. Ada model horizontal dicampur vertikal gitu ya, sehingga kalian nyari ini sudutnya yang mana sih gitu ya. Jadi seperti ini ya. Kita taruh aja, letakkan, jangan diletakkan di atas tempat tidur pasien, taruh di perlaknya ya. Nah, ini membukanya juga harus hati-hati ya, karena hipapik ini adalah perekat yang lengket gitu ya, sehingga harus pelan-pelan ya. Oke, kita tarik bersamaan. Oke, letakkan di bawah. Ya, mulai dari atas teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian baru yang bagian tengahnya atau bawahnya dulu boleh, tapi kalau ibu lebih senangnya berurutan. Kenapa harus berurutan? Supaya nanti yang kedua ini dia sedikit untuk menempel ke bagian atasnya, jadi tidak ada rongga yang terbuka ya, seperti itu. Tidak ada, harapannya tidak ada yang masuk kotoran ya. Kalau misalnya kita areanya seperti ini teman-teman, nah ini kan kasa itu kan apa ya, bolong-bolong seperti itu ya. Nah itu akan menjadi wadah untuk bakteri memasuki area luka lokasinya ya, seperti itu ya. Jadi saling ditempel. Ya, tempel di bagian atasnya sedikit. Kenapa Pak Dulo? Sakit? Kontraksi ya. Oh. Ya, mau melahirkan. Nanti abis ini Pak Dulo Nurse Fitri konsuling ke dokter Objin ya. Ya. Boleh sambil bercanda-canda ya. Nah, kalau ini kelebihan teman-teman bisa tekuk tapi pelan saja ya. Jangan sampai mengenai areanya ya. Seperti itu. Kadang plester itu kan memang udah seperti ini. Nah, kalian bisa tarik sedikit nih ya bagian sininya. Tuh ya, jadi tertutup semua. Oke, Pak Dulo coba kakinya digerakkan. Tuh masih tampak kontraksinya ya, jadi aman. Berbeda kalau tadi posisi kalian model. Oke, seperti itu ya. Nah ini tadi berbeda yang ibu bilang, kita jangan rapikan pasien dulu karena tangan kita kok jadi kita rapikan dulu, masukin semua. Kalau ini masih mau dipakai, masukkan lagi ke dalam ini ya teman-teman ya, tapi menggunakan korentang. Kalau misalnya masih banyak ya, karena kita rumah sakit kita kaya, udah buang aja lah gitu ya. Nah kalau masih ada sisa gitu, biasanya kita tutup aja pakai plester di sini teman-teman ya gitu ya. Nah ini udah on kok, ditutup dulu, dirapikan dulu ya. Rapikannya nggak usah terlalu rapi supaya teman kita tahu kalau ini udah on ya. Jadi pernah dulu mahasiswa ibu ya, deh itu tolong alatnya taruh di skop gitu kan ya. Jadi mahasiswa di 3 keperawatan, jadi rapi banget gitu kan. Terus temen ibu mau melakukan perawatan luka, dia ambil tuh, terus ibu bilang itu kayaknya tadi alat udah dipakai di sebentar, karena kenal perlaknya ada tandanya gitu yang tadi dipakai. Tuh kan udah dipakai ini gitu, jadi nggak usah terlalu rapi, biarin aja dia, orang tahu ini udah dipakai alatnya gitu ya. Kemudian baru kita lepaskan sarung tangannya ya, masukkan ke dalam ya, ini ya. Oke, sudah, baru kita rapikan Pak Abdulonya. Pak Abdulo kakinya diluruskan. Pak Abdulo mau diluruskan lagi nggak tidurnya? Enggak, gini aja. Oke, Pak Abdulo, Nurse Fitri sudah selesai melakukan perawatan luka. Apa yang dirasakan Pak Abdulo? Sedikit nyaman. Buat gerak enak kakinya? Oke, gatel nggak? Enggak ya, baik. Pak Dulo dijaga ya kakinya ya, jangan sampai terbentur ya. Baik, kalau misalnya tidak ada kondisi apa-apa, tidak perlu bantuan lagi Nurse Fitri akan kembali ke nurse station ya. Jangan sungkan untuk pencet bel, panggil ya. Oke, gitu ya, sampaikan ya. Pak Abdullah, Nurse Fitri nanti akan kontrak ya. Mungkin besok pagi ada teman yang akan datang untuk melakukan perawatan luka dan mengobservasi lukanya Bapak ya. Seperti itu ya. Bapak jangan lupa obatnya diminum, makan tinggi protein supaya membantu penyembuhan jaringannya. Oke, Bapak Abdullah, Nurse Fitri pamit dulu ya. Oke, selamat siang gitu ya. Kemudian dokumentasinya ya. Yang luka basah juga sama seperti itu. Luka basah kita kompres ya teman-teman ya. Biasanya kalau luka basah itu luka-luka pada kondisi luka bakar ya teman-teman. Yang memang luka bakar itu masih banyak bula-bula. Atau bula-bula pernah lihat luka bakar? Blister. Kayak yang
bisul-bisul gitu ya isinya air, itu nggak boleh kita pecahkan teman-teman ya. Dulu itu ada teknik disedot dengan spuit ya, si bola-bolanya itu ternyata nggak boleh, nanti infeksi. Jadi dikompres aja, nanti dia lama-lama akan meresap dan dia akan kempes gitu ya. Nah itu luka-luka basah seperti itu yang kita lakukan pengompresan, baru kita tutup kasa, baru di plester ya, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan di perawatan luka? Silakan. Tadi kalau nggak salah yang pertama ibu bilang kalau misalkan kita mau membuka si Plester, lukanya, oke. ibu siram yang NaCl. Iya, Tapi betul. tadi, pas praktik Oke, itu kalau misal tidak menggunakan sopratul ya, dia cuma menggunakan kasato gitu ya, kayak yang tadi Ibu sampaikan. Kenapa? Ketika nih kayak seperti ini nih, misalnya Abdullah tidak menutup kemungkinan si kasanya Abdullah ketika Ibu buka ya dulu ya, gitu ya, misalnya ya, kita cek ya, nih ya. Jadi kenapa harus dibasahkan teman-teman? Nanti itu kan lengket ya. Bapak dulu sebentar ya, Ibu cerita udah pakai handscoon ya, kita buka ya. Oke, sakit Bapak? Sambil kita lihat responnya. Oke, tahan sedikit, boleh diatur ya. Ini agak sedikit ketarik. Anggap aja ini lagi waxing ya Pak ya. Nah, seperti ini nih. Ini kadang ketika kita sudah menarik plester ini, nih, ini dia akan nempel teman-teman. Karena saking keringnya lengketnya, sehingga boleh kita siram teman-teman ya. Siram dengan gunakan bengkok, dekatkan ya. Jadi kita basahi sedikit pelan-pelan, tarik ya. Nah seperti ini akan kondisi kejadian teman-teman tuh ya. Jadi sehingga apa, harapannya jaringannya tidak ikut nyangkut di kasanya. Sudah muncul terbentuk pembuluh darah, sayang banget nggak sih kalau kita mencederai. Kalau kering langsung kita betot gitu ya, betot lagi kan ya, kita tarik gitu kan ya. Jadi fungsinya cairan itu untuk membasahkan. Tapi kalau misalnya udah pakai Sofratul sih aman, karena dia jaringannya menempel di Sofratul ya. Tadi kalau dia prinsipnya menemukan nih pasien-pasien yang di rumah sakit tidak gunakan Sofratul, dia cuma hanya menggunakan kasa, sehingga dibasahkan dulu sampai benar-benar basah, baru tarik pelan-pelan seperti itu ya. Tapi kalau udah pakai Sofratul, Ibu yakin gak akan nempel ya, seperti itu ya. Kecuali pada luka gangren ya, itu pasti akan nempel pasiennya ya, gitu ya. Jelas? Buruk. Oke. Dia pasang gitu aja, motif bagus. Ada yang ditanyakan di luka sebelum kita bergeser? tanya lagi deh Bu. Oke, silakan. Konfirmasi ya Bu. Tadi kan ibu ngecek kedalaman. Oke, betul. Pakai cotton ini. Oke, cotton. Itu nggak bisa pakai apa-apa lagi. Apanya tuh? Penggaris. Misalkan kita ambil cotton nih Bu. Cotton itu nggak dikasih cairan apa NaCl dibasahin dulu atau apa? Nggak usah. Dia langsung masukin di dalam Betul, iya. Jadi kalau udah ada berongga teman-teman, itu basah, berlendir, dia akan keluar. Karena apa, kita tahu anatomi dari bagian kulit itu, dia ada lapisan mukosa, sel, squamosa. Ayo, anatominya basal. Bah, itu ya seperti itu. Jadi dia sudah berlendir teman-teman, sehingga tidak perlu itu. Si cotton bud itu bukan untuk membersihkan, tapi hanya untuk mengecek panjangnya. Kan nggak mungkin penggaris kita yang masukkan ya, sehingga kalau penggaris itu malah mencederai. Karena kalau penggaris itu kan dia ujungnya tajam ya gitu, jadi sehingga kita gunakan benda-benda tumpul. Nah dari benda tumpul tadi kita estimasikan berapa panjangnya ya, jadi tujuannya untuk itu. Jadi nggak perlu kita basahkan ya. Kalau misalnya memang rongganya dalam banget, itu pasti sudah mulai berair gitu, benyenyeh ya, benyenyeh lagi kan bahasanya ya, seperti itu ya. Karena Ibu orang Jawa, jadi kadang ada bahasa-bahasa yang mungkin nggak kalian pahami, tapi kalau orang Jawa pasti kita ketawa ya, seperti itu ya. Oke, lagi ada? Saya. Silakan Bu, saya mau nanya, jadi perbedaan antara wet dressing sama dry dressing tuh fokus utamanya terhadap pemberian sukralfat atau gimana Bu? Oke, benar sekali ya. Jadi memang itu tadi, nanti nih pesan Ibu buat teman-teman mahasiswa juga, boleh silakan ikut pelatihan wound care ya. Jadi nanti ada banyak teknik-teknik yang digunakan. Ini adalah teknik dasar yang kalian ketahui saja. Ternyata perawatan luka itu bisa menggunakan Sofratul ataupun Wonder Study ya. Nanti tergantung tingkat kondisinya. Tapi kalau kalian sudah mengikuti pelatihan CHT ya, itu ya, CHT itu untuk khusus perawat-perawat dengan wound care. Nah dia nanti akan tekniknya berbeda-beda gitu ya, jadi nanti bisa dicari ya. Jadi itu tadi sama yang Ibu sampaikan di kelas sebelumnya,
kalian mau jadi perawat apa spesialisnya, minimal kalian harus punya, walaupun kalian masih sarjana. Dulu ibu di D3 seperti itu, jadi ibu sudah tekankan lulus D3 saya harus jadi perawat gadar, saya harus jadi perawat gawat darurat ya. Jadi memang alhamdulillah ibu baru 16 tahun menjadi perawat IGD gitu ya, gadar ya, karena itu tadi kompetensinya gitu ya. Nah jadi nanti teman-teman ada targetnya nih. Jadi nanti nih misalnya siapa namanya? Devi. Devi, saya mau jadi perawat wound care. Tadi ada siapa tuh ya, pakai kacamata di tingkat C, kakaknya itu perawat wound care tuh. Jadi memang beliau mengikuti pelatihan gitu. Jadi pelatihan itu banyak banget untuk kita tenaga perawat ya. Nah tergantung teman-teman lagi kembali ya. Jadi kejar kompetensi. Bukan berarti kalian harus belajar melalui dunia yang formal, tapi ternyata dunia yang informal melalui pelatihan-pelatihan itu yang bisa mengupgrade diri kalian ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ibu di UGD pun sama, dia jadi sebagai sekarang narasumber untuk teknik sunat, sampai dia punya rumah sunat kayak Starboat ya, itu ya yang viral ya, itu sama gitu. Jadi karena punya skillnya, kalian menentukan diri kalian mau jadi apa. Ibu dari D3 dulu, zamannya ibu D3 itu 2006 sampai 2009, 3 tahun ya D3 ya. Itu mau mencari pelatihan susah banget teman-teman. Ibu langsung bilang gini, pokoknya saya harus jadi perawat gadar, mau nggak mau harus jadi perawat gadar. Pada saat itu nyari informasi sangat susah. Ibu tanya ke dokter, dok mau ikut pelatihan deh dok gitu kan ya, dokter pengajar ibu gitu ya. Tapi kemana ya? Ada Fitno kalau mau PPGD On. PPGD On itu adalah pelatihan perawat gawat darurat dasar ya, masih dasar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Akhirnya ibu kesana, nekat tuh, naik sendiri, naik bus kan ya. Di sana bilang sama orang tua cari penginapan, mungkin penginapannya 150, jangan yang mahal-mahal gitu, karena 6 hari pelatihan di sana teman-teman. Akhirnya itu dari situ berangkat dari PPGD On, selesai teman-teman ibu udah pada kerja, lulus D3 tuh ya, udah 4-5 bulan di rumah sakit sambil diledekin gini, Fit nggak dipanggil-panggil di rumah sakit gitu ya. Iya nggak apa-apa, kalian dulu aja, saya lagi modalin diri sendiri dulu gitu kan ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, itu sebuah apa ya, preferensi pencapaian berbeda-beda. Tadi sekali lagi saya mau jadi perawat IGD, saya harus punya kompetensinya dulu. Kemudian ibu tanya lagi tuh dari tim pelatih, Kak apa yang bisa saya lanjutkan lagi setelah pelatihan PPGD On. Jadi di situ itu adalah perawat-perawat yang udah kerja semua teman-teman, dari Sabang sampai Merauke ya. Sehingga ibu mungkin satu-satunya mahasiswa yang fresh graduate D3 pada saat itu. Nanti Fitri bisa ikut BTCLS ya. BTCLS itu Basic Trauma Life Support ya kan ya. Nanti ada tuh di Pekansari Bogor. Ibu cari tuh, minta anterin sama bapak ya, Cibinong bener ya, pro emergency kan ya, naik Orang motor Bogor. ya. Akhirnya nyari ke sana. Dulu tuh biayanya itu nggak murah teman-teman, 2.800.000, 2.500.000 ya, di tahun 2009 gitu ya. Sampai ibunya ibu begini, almarhumah mama tuh ya, jadi tuh kamu masih mau sekolah apa gimana sih? Karena orang tua kan bukan berasal dari orang kesehatan ya, jadi dia nggak paham gitu ya. Saya lagi cari ini dulu mah, lagi cari kompetensi dulu. Nanti saya akan melamar setelah punya sertifikat dari pelatihan-pelatihan tersebut. Kemudian ya udah kalau mau ikutan, tapi mama cari dulu uangnya gitu kan ya. Oke deh. Mungkin orang tua sempat sedih juga, teman-teman udah pada kerja nih, anak nggak kerja pelatihan mulu gitu ya. Akhirnya ibu ikut pelatihan tuh di BTCLS di Pekansari selama 6 hari teman-teman. Sama kita harus nginep, cari tuh kos-kosan yang paling murah, ikut pelatihan dan ketemunya teman-teman yang udah kerja semua. Nah dari situ jejaring connecting kita